bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik, jalan serta Yesus. Nah adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dalam suka duka. Puji-pujian dan terima kasih kami naikkan kehadiran yang kudus Tuhan, buat kasih setia dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini, minggu yang berbahagia ini, kami dapat melaksanakan ibadah kami secara online. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala anugerah-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan Bapa kami di surga, berkati adik-adik sekolah minggu di dalam pekerjaan rumah mereka di sekolah maupun dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami serahkan mereka Tuhan. Berikan kepada adik-adik sekolah minggu kesehatan, hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, berkati mama papa kami, berkati guru sekolah minggu, berkati amal pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum yang artinya bersukacitalah. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Marilah kita bernyanyi.
Nah, adik-adik, kita memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya,
atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nanti kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Maret ini yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama membacanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nah, adik-adik kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan kau
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Amang berharap dan berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pasti masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran untuk ibadah kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Baik, adik-adik, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari semuanya kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Engkau memberikan kami sukacita dan dapat beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, supaya kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita dengarkan dan sambil membaca firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran kita untuk hari ini, yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Kata palmarum artinya daun-daun palma atau daun-daun palem, yang mengingatkan kita kepada peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem dan disambut dengan sorak-sorai oleh banyak orang yang sangat senang dan bersuka cita atas kedatangan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 12 dituliskan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Itulah makna dari nama minggu kita hari ini, Minggu Palmarum atau Minggu Daun Palem. Kita bersuka cita menyambut Yesus Juru Selamat kita. Walaupun sebentar lagi adik-adik kita akan memperingati Jumat Agung, mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itulah yang dikisahkan dalam nats pengajaran kita hari ini. Yesus dibawa untuk disalibkan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita di kayu salib. Karena sesungguhnya kitalah yang harus dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus dihukum dan disalibkan, itu adalah bukti dari hasil sifat buruk dan kejahatan manusia. Adik-adik tadi sudah membaca nats kita. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus adalah sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Dan itulah perbuatan-perbuatan manusia yang menghantarkan Yesus kepada kematian. Itulah dosa-dosa kita. Maka adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meninggalkan sifat-sifat yang demikian. Kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok dan merendahkan sesama kita. Kita harus memiliki sifat yang baik sebagai bukti kita mengasihi orang lain. Misalnya, menghargai dan menghormati orang lain. Penghargaan kita kepada orang lain, kepada sesama harus ditunjukkan dengan berlaku sopan. Kemudian kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh serdadu-serdadu orang Yahudi. Memukul, melukai. Melainkan kita harus memperlakukan mereka dengan kelemah lembutan. Untuk itu adik-adik, kita harus menyambut Yesus yang menjadi juru selamat kita dengan sukacita yang benar.
Kalau saat ini kita tidak dapat bersekutu di gereja untuk merayakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, tetapi di rumah kita masing-masing kita tetap dapat bersukacita, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka adik-adik semuanya, hati kita harus dihiasi dengan palem-palem rohani. Daun-daun palma rohani. Apa itu? Kebaikan, sukacita, keramahan, kelemah lembutan, kebenaran, dan perbuatan-perbuatan kasih lainnya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat baik. Tidak mau menghina, merendahkan, melecehkan sesama kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah korban dari sifat-sifat jahat manusia. Untuk itu ya Bapa di surga, kuatkanlah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Supaya kami dapat melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kami. Sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa. Bapa di surga, kami juga memohon kehadirat-Mu. Tuhan senantiasa memelihara, melindungi hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah anak-anak-Mu tetap dapat bersemangat untuk beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka di dalam proses belajar mengajar, sekalipun mereka masih belajar dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan anak-anak kami semua untuk beraktivitas dengan baik, membagi waktu dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu dan para halado yang selalu setia melayani kami. Dengan pertolongan Tuhan mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam pelayanan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami semuanya. Di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati, supaya melaluinya Tuhan memberikan rezeki yang berkecukupan untuk keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua kami senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Perkenankanlah doa ini di hadapan-Mu yang kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Amang Pendeta. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, tetaplah selalu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, apa yang sudah diberikan oleh orang tua, kita berikan persembahan kita kepada untuk gerejanya. Nah, adik-adik, kita sebelum kita melakukan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari 299, bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.